Hai semuanya, di video kali ini kita akan langsung aja masuk ke materi intinya. Kita mulai dari persiapan ya. Oke, hal apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama itu laptop ataupun PC ya. Sebenarnya kita bisa aja ngoding pakai HP, ada Visual Studio Code versi HP, namanya kalau nggak salah E-Code. Itu juga lumayan bagus, tapi kendalanya kalau kita ngoding pakai HP itu mungkin kurang efektif karena layarnya kecil, terus ngodingnya juga kita ngetiknya cuma pakai dua jari ya, cuma pakai jempol. Jadi sebisa mungkin minimal kita punya laptop ataupun PC ya. Yang kedua itu kita butuh yang namanya internet. Ya kalian pasti akses video ini juga pakai internet. Nanti kita juga browsing pakai internet, jadi ini wajib banget buat kita ngoding ya. Sebenarnya kalau ngodingnya itu nggak butuh internet, apalagi kalau misal kita cuma pakai HTML, CSS, JavaScript, kita nggak install modul apapun, nggak pakai npm, kita nggak butuh internet. Tapi kalau kita mau browsing, jelas ya nanti kita misal kayak baca dokumentasi bahasa pemrograman, kita butuh yang namanya internet. Kayak yang ketiga itu mengetik 10 jari. Ya ini sebenarnya opsional, tapi diusahain banget ya. Karena kalau kita belum bisa ngetik 10 jari, kemungkinan besar kita tuh akan terdistraksi ya. Kita bukannya fokus ke layar, bukannya ke layar monitor ataupun laptop, kita malah fokusnya ke keyboard. Diusahain banget buat kalian yang belum bisa ngetik 10 jari, kalian belajar dulu. Ini nggak terlalu susah. Mungkin buat belajar basicnya butuh sekitar 1 sampai 2 minggu. Walaupun mungkin kalau sampai standar pengetikan itu 40 kata per menit mungkin butuh sekitar 1 sampai 2 bulan, tapi it's okay, mulai aja, nggak perlu sampai 40 kata, mungkin 20 kata per menit juga udah lumayan ya kalau kita mau belajar ngoding biar kita lebih fokus ke monitor bukan ke keyboardnya. Oke, kita langsung aja mulai setup kode editor kita. Di sini kita pakai Visual Studio Code ya, karena selain gratis ini tuh komunitasnya juga banyak ya. Jadi banyak yang pakai, makanya banyak sekali ekstensi yang tersedia ya. Oke, kita pertama install dulu Visual Studio Code-nya. Ya, kalian bisa langsung aja download di code.visualstudio.com ya, /download. Kalian sesuaikan dengan OS kalian ya. Misal kalian pakai Windows, kalian bisa install bagian sini. Linux juga kalian bisa install. Ataupun mungkin kalau kalian pakai MacBook, kalian bisa juga install di bagian sini ya. Untuk installnya mungkin nggak akan aku bikin tutorialnya karena itu gampang banget. Cuma tinggal next saja. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke tampilan Visual Studio Code-nya ya. Nah, ini tuh tampilan default dari Visual Studio Code ya. Saat kalian baru pertama masuk nanti tampilannya kurang lebih gini. Mungkin ini ada di bagian kiri by default ya, tapi aku pindah ke kanan karena aku lebih enak di kanan. Terus kita bisa setting beberapa preferences. Ya, namanya preferences sebenarnya ini tergantung kalian nyamannya di mana. Kalian masuk aja ke file, terus ke preferences, ke bagian settings ya. Nah, minimal banget tuh kita setting fontnya. Kalau aku biasanya pakai JetBrains Mono, kalian bisa pakai apapun yang kalian suka. Tapi saran aku pakai JetBrains Mono aja. Kalian bisa install ya di Google, cari aja gratis. Setelah kalian install nanti kalian langsung masukin aja ke Visual Studio Code. Untuk font size aku biasa pakai 22 pixel. Oke. Dari segi extension ya, kalian bisa masuk ke sini, extension. Kita paling nggak install tema ya biar tampilannya tuh lebih enak dilihat. Aku biasanya pakai Mayukai. Aku biasanya pakai yang Mayukai Mirage. Ya ini opsional aja, terserah kalian mau pakai apa, banyak tema-tema yang lain. Kalian bisa pilih aja di sini ya. Nah, terus yang kedua tuh live server ya. Ini tuh fungsinya biar kita nggak bolak-balik refresh browser kita. Jadi begitu ada perubahan di website yang kita buat, nanti akan otomatis secara real time ya tanpa kita refresh browser ataupun tab kita. Terus ada lagi prettier. Ya, ini tuh buat format kode kita. Jadi ketika kita save project kita, nanti otomatis kode kita akan dirapihin secara otomatis gitu ya.
Jadi aku saranin ini wajib buat kalian install. Terus yang terakhir mungkin bebas saja, mungkin kayak material icon theme. Ini tuh buat file icon ya, ataupun folder gini biar lebih enak dilihat. Ini opsional aja, banyak juga opsi lain, tapi aku biasanya pakai ini. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian aja. Di video selanjutnya mungkin kita bakalan bahas langsung ke HTML ya. Jadi stay tune dan see you on the next video.